Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5, Program Studi Ekonomi Syariah kelompok 1 semester 7, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone. Adapun video ini kami buat untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah Ekonomi Moneter Islam dengan dosen pengampu Profesor Dr. Syafaruddin SAG MSI. Baik, perkenalkan saya atas nama Dita Ofelina Said. Baik, perkenalkan nama saya Ayu Asfira. Saya Rizka Sari. Baik, saya Cindy Rafika. Baik, saya Muhammad Adnan. Adapun tema dari kelompok kami yaitu dampak deflasi terhadap stabilitas ekonomi di komunitas muslim. Selamat menonton! Seperti yang kita lihat dalam video, di sekitar pasar sentral pinggir sungai, suasana yang tampak ramai dengan berbagai macam penjual. Ada yang menjual cabai, tomat, sayuran, ikan, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya. Pasar ini selalu dipenuhi oleh pembeli yang datang untuk mencari barang yang segar dengan harga yang terjangkau. Namun setelah tahun baru, terlihat perubahan yang cukup jelas. Harga barang bara yang biasanya stabil kini mulai turun. Penurunan harga ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti melimpahnya pasokan barang setelah liburan dan penurunan permintaan dari pembeli. Para pedagang terpaksa menurunkan harga untuk tetap menarik perhatian pembeli, meskipun hal ini membuat keuntungan mereka tidak sebanding dengan penurunan harga tersebut. Dampaknya lebih banyak disarankan oleh para pedagang. Mereka seharusnya menjual dalam jumlah yang lebih besar untuk mempertahankan pendapatan. Namun, harga yang lebih rendah membuat mereka kesulitan untuk menutupi biaya operasional dan mendapatkan keuntungan yang memadai. Dengan turunnya harga, meskipun pembeli yang mendapatkan keuntungan berupa harga yang lebih terjangkau, para pedagang menghadapi tekanan besar dalam menjalankan usaha mereka. Mereka harus beradaptasi dengan perubahan yang tidak terduga ini, dengan harapan pasar akan kembali stabil dalam waktu yang dekat. Penurunan harga barang yang terlihat menguntungkan bagi pembeli bisa berdampak buruk bagi pedagang dalam jangka panjang. Ketika harga barang terus turun, pedagang seringkali terpaksa mengurangi margin keuntungan mereka untuk bertahan, yang akhirnya memengaruhi kualitas barang yang dijual. Dengan keuntungan yang semakin tipis, pedagang kesulitan untuk mempertahankan kualitas produk, yang pada gilirannya dapat menurunkan kepuasan pembeli dan merusak reputasi pasar. Hal ini
juga dapat menurunkan daya tarik pasar karena konsumen lebih cenderung mencari barang yang berkualitas dengan harga yang wajar. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dapat memberikan bantuan atau subsidi kepada pedagang kecil yang terdampak agar mereka tetap bisa menjalankan usaha tanpa harus menurunkan harga barang secara drastis. Bisa dilihat dari wawancara ke salah satu pedagang mengungkapkan bagaimana kondisi penurunan harga memengaruhi usahanya. Beliau mengatakan, setelah tahun baru, harga barang-barang mulai turun. Biasanya, pasokan barang memang melimpah setelah liburan, jadi harga cenderung turun. Tapi di sisi lain, permintaan juga jadi menurun. Jadi kami harus menurunkan harga agar tetap ada yang membeli. Selain itu, dampak yang dialami juga begitu besar untuk kami sebagai pedagang. Walaupun barang laku, keuntungan jadi lebih sedikit. Kami harus jual lebih banyak barang untuk menutupi biaya operasional. Tetapi dengan harga yang lebih rendah, keuntungan kami tidak sebanding dengan upaya yang kami lakukan. Untuk penanganan sendiri, beliau juga menjelaskan bahwa mereka harus lebih pintar mengelola stok dan biaya agar usaha tetap bisa berjalan. Meski kondisi ini cukup menantang, mereka harus beradaptasi. Mudah-mudahan pasar bisa kembali stabil dan harga bisa naik sedikit agar mereka bisa memperoleh keuntungan yang lebih baik.
Selain itu, pemerintah dapat memperkenalkan kebijakan untuk mendukung keseimbangan pasar, seperti memperkenalkan pembatasan penurunan harga yang terlalu ekstrim pada barang-barang tertentu, sehingga pedagang tidak terpaksa menurunkan harga secara berlebihan. Program pelatihan untuk pedagang dalam hal pengelolaan keuangan dan manajemen harga juga sangat penting agar mereka bisa bersaing tanpa mengurangi kualitas produk. Pemerintah juga bisa memperkenalkan kebijakan yang lebih ketat dalam mengawasi praktik spekulasi harga di pasar untuk memastikan harga barang tetap wajar dan tidak merugikan pedagang maupun konsumen. Melalui kebijakan semacam ini, diharapkan dapat tercipta stabilitas harga yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, serta menjaga keberlanjutan usaha pedagang dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Baik, itulah tadi video keseharian terkait dengan dampak deflasi terhadap stabilitas ekonomi di komunitas muslim. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah membantu video ini, dan juga saya ucapkan terhadap anggota kelompok saya terkait dengan partisipasi dalam video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.